Kemudian terbukti bahwa produk Nabi itu sudah memperoleh sertifikat halal. Tapi begitu kita cek di dalam data di Majelis Ulama Indonesia itu tidak ada. Artinya terbitnya sertifikat halal itu tidak melalui penetapan halal Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Bung kameramen, banyak orang penasaran sama Bung Alfian. Bung kameramen penampakannya kayak apa gitu. Cukup Bung Alfian. Jangan ditanya lagi. Ya Bung Alfian, terima kasih. Alhamdulillah kembali kita bertemu Bung Alfian untuk membahas satu hal ini tentang minuman keras Bung Alfian. Dari medantribunnews.com, judulnya heboh produk wine bersertifikat halal. MUI ngaku tidak terlibat, sebut keputusan dari Kemenak. Nah Bung Alfian, coba saya bacakan beritanya. Sebuah foto wine bikin heboh media sosial. Warganet menyoroti hal janggal pada minuman beralkohol tersebut. Hal yang janggal terlihat yakni adanya label halal di kemasan botol. Wine dengan merek Nabits itu pun viral di medsos. Warganet merasa petugas yang mengeluarkan label halal tidak melakukan seleksi yang ketat. Ini sih bukan nggak ketat lagi, tapi parah ini mah. Nah tapi Bu Alfian, ada berita lainnya adalah dari CNN Indonesia, viral wine diklaim berlabel halal. Kemenak blokir sertifikasi Nabits. Nah berarti kan udah sempat disertifikasi halal official dari Kementerian Agama. Ini bahaya nih Bu Alfian. Jadi saya jarang menemukan kasus, maksudnya belum pernah menemukan kasus ada hal yang haram dapat label halal MUI. Tapi ini ada kasus minuman keras dapat halal dari Kemenak. Ini gimana respon awalnya Bung Alfian? Pertama saya ingin ajak dalam ajaran Islam, dalam khasanah dinamika masyarakat Islam, pengeluar fatwa yang otoritatif itu hanya kumpulan para ulama. Yep. Kelembagaan Departemen Agama itu kan kelembagaan yang sifatnya adalah sebuah pegawai yang boleh jadi dia ya urusan administrasi, urusan manajemen, bukan urusan keulamaan. Harusnya Kementerian Agama tersebut menjadikan MUI sebagai tempat berkonsultasi, bukan malah ingin mengambil posisi itu. Kan sekarang terus terang ada dualisme, itu susah dibantah itu. Dengan penggantian logo saja itu sebuah pertanyaan serius. Betul sekali. Itu jadi kesedihan dan kegalauan. Nah kita awali dulu yang namanya minuman keras. Nanti para masyarakat, para pemirsa bisa dilihat di surat Al-Maidah ayat 90. Ya, bukan Al-Maidah 51 ya. Kalau Al-Maidah 51 itu penyebab kita berkumpul dalam aksi 212. Yeah. Nah, haram memilih pemimpin yang tidak seiman dengan kita. Nah, kalau ini adalah tentang haram dan halal. Al-halalul bainun, al-haramul bainun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Nah, yang memang menjadi persoalan subhat. Nah, ini jelas haram. Nah, makanan haram menurut Imam Al-Ghazali, makanan haram itu ada dua sebab, bendanya dan caranya. Yeah. Yang jelas ketika haram menurut Allah ya haram, walaupun cuma setetes. Betul. Sama dengan korupsi, mengambil hak orang lain Rp1.000 dengan 1.000 triliun sama-sama korupsi. Artinya ini jadi soal sangat serius. Jadi keberadaan, apalagi katanya sudah pernah dinyatakan halal kemudian dicabut lagi. Jadi kemarin yang masang siapa? Office boy. Ya, yang kemarin yang masang siapa? Kan jadi pertanyaan. Begitu Bung. Iya Bung Alfian. Ini ada, kita baca ngelesnya dari Kementerian Agama ya Bung Alfian. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Kementerian Agama membantah telah mengeluarkan sertifikat halal untuk produk wine. Membantah tapi udah dicoret. Terkait informasi adanya penjualan online produk wine dengan merek Nabits yang diklaim telah bersertifikat halal, kami perlu tegaskan bahwa BPJPH tidak pernah menerbitkan sertifikat halal bagi produk wine. Kata Akil Irham. Akil menjelaskan sistem si halal BPJPH
Kemenak memang mencatat ada produk minuman dengan merek Nabits yang telah mendapatkan sertifikat halal. Namun, produk bukan berbentuk minuman keras atau berbentuk wine atau red wine, melainkan produk minuman jus buah. Nah, mungkin kalau dari ngelesnya ini, kita mungkin bisa berpositif thinking. Mungkin Kemenak ditipu, Bung Alfian, oleh si pembisnis. Jadi dia daftarin minuman buah rasa anggur mungkin, ternyata yang dijual lain ada wine apa dan apa. Nah ini kan apa ya Bung Alfian? Kecolongan yang kita nggak tahu nih Bung Alfian. Apakah produk Nabit saja yang kecolongan atau ada produk lain yang Saya ingin katakan gini Bung Kam, justru dengan adanya argumentasi ini, Kemenak harus segera buat laporan ke polisi. Tangkap itu yang dia berarti produsennya ya. Iya. Betul. Kenapa jadi berdebat secara iya benar-benar. Katakanlah kami sudah mengeluarkan dengan produk sari buah yang diklaim ini berarti ini telah melakukan sebuah kebohongan publik. Iya. Buat dong kan mesti Kementerian Agama memiliki pengacara. Iya. Jadi sekali lagi nanti kalau ternyata terbalik ya berarti Kementerian Agama yang akan kena delik hukum itu. Nggak apa-apa kan yang salah yang bertanggung jawab. Ya. Jangan sampai orang-orang seperti Bunda Mary, seperti Habib Rizik, seperti Ustadz Alfian Tanjung dan saudara-saudara yang lain kesalahan yang nggak jelas masuk penjaranya jelas. Nah kalau ini jelas kekeliruan. Iya. Kalau dia bilang pernah mengeluarkan untuk atas nama sari buah, berarti yang minuman keras tidak. Berarti ini orang berbohong. Iya. Laporkan. Nah kena dia kriminal sebagai kena pasal penipuan kan jelas begitu. Iya Bu Alfian, benar ya Bu Alfian. Jadi kita nggak usah banyak berkelit. Gitu udah diblokir lah di apa. Kalau memang benar si Nabis itu salah ya Bung Alfian, laporkan dan proses hukum. Nah Bung Alfian, memang perubahan logo halal ini jadi apa ya, meresahkan kalau menurut saya Bung Alfian. Karena dari dulu kita sudah biasa dan yakin dengan legal logo MUI. Jadi saya melihat ada beberapa restoran Bung Alfian yang dia tidak memperjuangkan logo halal dari Kemenak. Jadi dia memperjuangkan logo halal MUI. Nah ini unik nih Bung Alfian. Jadi kayaknya mereka lebih yakin ada tulisan halal dan ada tulisan MUI-nya Bung Alfian. Yang Bung Alfian sampaikan tadi bahwa fatwa itu paling real itu datang dari ulama. Nah karena mungkin banyak kritikan karena dari MUI itu lama keluarnya bla 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 bla. Ya kita nggak tahu lah Bung Alfian ya. Mungkin siapa ada yang bermain. Tapi mungkin kan lama itu karena diselidiki detail. Bener nggak nih bahan bakunya halal? Karena kan kadang-kadang tampilannya halal, donat, tapi kita nggak tahu ternyata misalkan bahan bakunya ada yang haram. Nah Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini, sering kita, pernah kita juga membahas laporan masyarakat Bu Alfian, ada makanan yang ternyata ada mengandung alkoholnya. Jadi kayak saya melihat seperti ada yang ingin memaksa umat Islam untuk mengkonsumsi hal-hal haram, dan ini apa maksud mereka? Dan untuk closing Bung Alfian, silakan. Ya, menjawab dulu pertanyaan apa maksud mereka agar kita jauh daripada hidayah Allah. Innalillahi. Karena Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 3 hal yang akan terjadi kalau orang itu terbiasa atau menyengajakan hal-hal yang haram. 1, orang tersebut akan malas beribadah. Yep. Kedua, orang tersebut akan menjadi orang yang tidak mau menerima masukan yang benar. Nasihat ya. Nah, yang ketiga, dia bangga dengan dosa-dosa. Innalillahi. Nah, itu menjawab pertanyaan tadi. Jadi halal dan haram itu prinsip. Betul. Karena ketika yang haram dilakukan berarti Allah murka. Kalau Allah murka, akumulasinya adalah kita defisit amal soleh. Oh, nanti secara akidah kita masuk surga, tetapi kita akan dibakar dan dipanggang dulu mungkin 15.000 tahun. Itu kan jadi perhatian buat semua. Betul, kita nggak mau itu. Nah, yang kedua atau yang terakhir dari saya, kita tidak butuh sebenarnya Bung Kameramen dengan logo halal. Kita butuh tuh logo haram. Betul. Mestinya ada produk lalu dibikin haram. Nah, jelas. Secara Islam. Jadi jelas sih sebenarnya ini harus jadi perjuangan buat teman-teman legislator di pemilu 2024. Ya, siapa yang ingin dipilih oleh masyarakat memperjuangkan logo haram. Jadi haram itu berarti dia mengandung hal yang dilarang oleh Allah, mengandung cairan, itu harus begitu. Jadi ini adalah produk hukum. Nah itulah pentingnya kita berpolitik. Yep. Jadi kalau umat Islam berpolitik harus kekeh minta agar logo haram. Jadi mungkin bisa dibuat logo dengan gambar perboden. Udah. Ini cukup lah, nggak usah pakai digambarin babi segala, nggak usah, kasih perboden aja. Perboden tulis haram. Udah. Betul. Clear sudah. Jadi saya pikir
sebenarnya negara ini sebenarnya mudah dikelola dengan cara yang baik. Makanya kita ingin presiden yang punya semangat perubahan dari yang ribet jadi sederhana, dari yang mahal jadi murah, dari yang haram jadi halal, dari yang tidak bisa dipahami, dari yang tertutup jadi transparan. Sekali lagi sebagai pernyataan penutup, untuk logo halal dan haram adalah otoritas ulama. Betul. Tapi ulamanya nggak boleh diklaim sebagai ulama organisasi tertentu. Ulama dari seluruh potensi umat Islam. Satu, Betul, ulama Bang. Muhammadiyah dan NU. Iya. Dua, ulama dari MOI dari 13 organisasi Islam yang masih diantara para presidiumnya bernama Ustadz Nazar Haris. Iya. Dan ulama-ulama yang dikenal secara otoritatif yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Sumatera, di mana kan ada pesantren-pesantren besar yang mungkin yang bersangkutan tidak masuk, tapi mereka bisa diundang sebagai bagian daripada seperti Gontor, pesantren-pesantren besar yang ada di Sipirok, Sumatera Utara, itu kan juga bisa diundang. Saya pikir sebagai penegasan, halal dan haram itu otoritas para ulama, lembaga keagamaan, terutama para ulama-ulama Islam yang berilmu, yang mempunyai penguasaan hukum-hukum Islam yang mendalam. Yang kedua, kita butuh logo haram, bukan logo halal. Betul. Nah, jadi semangat buat kita, negeri ini negeri yang diberkahi Allah, negara yang berpancasila dan berundang-undang dasar 1945, bukan undang-undang 2002. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.